Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Ada keterangannya nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah, tidak terdapat naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Nah, kami tidak menutup-nutupi hal ini, ya. Pesulap merah sangat-sangat terbuka, gamblang. Silakan. Semakin banyak yang tahu bahwa memang tidak ada ayat ini di naskah kuno, semakin bagus buat kekristenan, tidak merugikan, gitu ya. Kenapa? Karena sebentar saya akan tunjukkan bagaimana mujizat Tuhan itu nyata lewat ayat ini. Konten ini saya jadikan sebagai undangan juga untuk saudara pesulap merah dan juga Bapak Donditan. Kalau memang kalian ingin melakukan pembuktian khususnya pesulap merah, maka memang sebaiknya cari cari orang yang memang kompeten di situ. Masa membuktikan suatu hal yang di luar bidang itu kepada orang yang tidak memahaminya gitu ya. Kan ini kan yang memahami bidang ini kan orang-orang Kristen, jadi sebaiknya memang saudara pesulap merah ya lakukan pembuktian ini kepada misalkan pendeta, pemuka agama yang Kristen, supaya kan terbukti. Nah, lewat channel ini, lewat konten ini, saya sih terbuka untuk misalkan mau ada pembuktian dengan channel kami gitu ya, dengan pihak Kristen, monggo gitu ya. Karena kan memang saya percaya dan saya menghormati juga memang profesinya pesulap merah ini kan memang di bidang pembuktian dan saya yakin dia juga tidak langsung mau percaya dengan perkataannya Pak Donitan lah gitu ya. Nah, untuk Pak Donitan ini saya juga terbuka untuk diskusi. Iya, Sobat Sarumpun, terpaksa saya kembali memberikan satu buah video konten yang berisi react lagi ya. Tapi memang sebenarnya saya sudah pernah berkeinginan untuk tidak lagi mau nge-react orang-orang polemikus gitu ya, yang seperti Pak Kaina, tapi ketika tidak ada hal itu ya saya nggak berikan pengajaran-pengajaran dalam konten kami gitu ya. Nah, Sobat Sarumpun, saya agak tergelitik melihat video yang tadi memang saya sudah saksikan dan kita sama-sama mungkin ada yang sudah menyaksikannya udah lama gitu ya. Sekitar seminggu yang lalu mungkin ya ini video ini beredar. Di sini dua orang, yaitu tentu Pak Donditan yang saya udah malas juga gitu ya, karena setiap kali saya memang melihat videonya lewat gitu ya, yang dia sampaikan ya itu aja polemik yang tidak akurat. Yang kedua ini menarik ya, ada seorang bernama Pesulap Merah. Ternyata orang ini adalah orang yang memang gemar untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan di dunia mistis, dunia sulap. Misalkan dukun palsu gitu ya, atau magician yang palsu, trik-trik yang palsu itu dibongkar oleh beliau. Tapi menariknya panggung kali ini ya, mungkin mereka collab gitu ya. Itu sepertinya ingin mencoba pembuktian ya, membongkar kepalsuan yang ada di bidang agama. Khususnya ini yang disinggung oleh Pak Donditan dan Pesulap Merah adalah iman Kristen, Alkitab yang diimani sebagai kitab sucinya orang Kristen. Untung orang Kristen bukan tipikal kayak kebanyakan umat Muslim kali ya, karena memang kalau saya lihat Quran yang dibeginikan mungkin beda ceritanya ya, mungkin akan banyak namanya protes-protes ya, tapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Coba kita fokus ke dalam apa yang dituduhkan oleh mereka berdua gitu ya. Bagaimana worldview atau cara pandang orang Kristen terhadap kitab sucinya, sabda Allah yang tercantum dalam Alkitab. Karena kalau misalkan Pesulap Merah
ataupun Padonitan itu kan meyakini kalau Quran itu ya itu adalah pasti mujizat. Sekeras-kerasnya pesulap merah mau membuktikan Quran itu dengan kajian ilmiah, dengan pembuktian yang logis, pasti pesulap merah juga tidak akan bisa menolak banyak hal di dalam Quran yang di luar nalar, di luar logika. Ya, bagaimana bisa membuktikan itu? Wong Jermannya sudah jauh banget gitu kan. Tapi karena memang pesulap merah ini beragama Muslim, ya udah, pokoknya terima aja, telan aja gitu kan, imani aja, meskipun belum tentu bisa dibuktikan semuanya. Nah ini artinya apa? Itulah cara pandang umat Muslim terhadap Qurannya yang disebut dengan mujizat, kan disebutnya begitu. Nah, cara pandang kami yang kami yakini mujizatnya Tuhan gitu ya, itu tidak seperti itu. Ya, tidak plek tiplek. Wahyu itu turun langsung dari langit ke bumi dalam bentuk 100% buku, tulisan. Dan itu 100% pokoknya sama, akan sama diterima oleh umat-umat yang lainnya, tidak seperti itu. Dan bukan juga berupa perintah satu arah dari Tuhan kepada umatnya, tidak seperti itu juga. Kami mengimani sabda Allah diizinkan oleh beliau untuk melewati yang namanya proses manusiawi, proses duniawi. Jadi ketika Tuhan bersabda, berfirman kepada umatnya, itu tuh sabda itu tuh turun dari langit ke bumi. Kita bayangkan ya, dari langit ke bumi. Artinya dengan bahasa langit, bahasa surga itu turun loh, bisa dimengerti oleh manusia yang tinggal di bumi. Ya, karena lagi-lagi umat Kristen ya, tidak mengimani bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, di langit, enggak. Tapi di dunia. Bahasa Arab itu jauh ada sebelum namanya bahasa-bahasa yang lebih kuno, yaitu mungkin bahasa yang ada di Mesopotamia, bahasa Aramaik, bahkan bahasa Ibrani itu sudah ada sebelum bahasa Arab ditemukan. Jadi tidak mungkin dong bahasa langit itu bahasa Arab. Itu secara logis tidak masuk akal bagi saya. Ya, jadi bayangkan ya, Tuhan yang dari langit dengan bahasa langit itu mengizinkan supaya sabdanya itu melalui proses dunia sehingga bahasanya itu bisa dipelajari, bisa diteruskan dari zaman A ke zaman yang lebih modern lagi. Itu melalui proses manusiawi. Nah, sehingga kalau melalui proses manusiawi, di dalamnya pasti ada yang namanya melibatkan segala aspek manusia. Contohnya apa? Contohnya ada aspek ketika manusia itu harus mengingat sabdaan Allah. Ada aspek ketika manusia itu harus menulis ulang sabda Allah. Ada proses di mana manusia itu harus melibatkan perasaannya, menggunakan gaya bahasanya, menggunakan situasi yang terjadi pada saat itu untuk menggambarkan sabda Allah yang dia terima. Ada bahkan proses-proses yang mungkin melibatkan alam lingkungan yang ada di sekitar penulis sabda Allah itu. Misalkan ketika itu zamannya mungkin zaman yang penuh dengan kesusahan, kesulitan, mungkin mempengaruhi penulisan dari sabda Allah itu sendiri. Nah seperti ini ya, saya analogikan misalkan saya ini seorang bos yang punya asisten atau sekretaris gitu ya. Nah, jadi ceritanya saya ingin mempresentasikan bagaimana caranya untuk menaikkan omset perusahaan ini jadi 20% lebih menguntungkan, keuntungannya gitu ya. Terus saya bikin bahan presentasinya. Terus saya bilang sama sekretaris saya, tolong nanti catat hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Nah, saat saya sampaikan presentasi itu, si sekretaris itu mencatat apa yang saya presentasikan. Kira-kira apakah catatan itu persis sama dengan yang saya omong atau saya presentasikan? Pasti tidak 100% sama. Tapi apakah intinya 100% sama? Saya yakin intinya 100% sama. Yaitu supaya bagaimana langkah-langkah untuk membuat perusahaan ini maju omsetnya 20% lebih banyak. Lebih menguntungkan. Kan begitu. Nah sekarang bayangkan bagaimana misalkan ya, pesulap merah Padonitan yang mungkin kalian berdua juga saya ragukan ya mengerti makna dari bahasa Arab itu sendiri yang ada dalam Quran gitu ya. Sekarang bayangkan, apakah Tuhan yang bersabda, yang berfirman itu tega gitu ya, itu gagal karena ternyata semua manusia itu nggak ada yang sempurna yang bisa menghafal isi kitab sucinya beserta dengan makna ataupun terjemahannya. Kan nggak ada yang bisa sempurna. Apakah Allah atau Tuhan jadi gagal dalam misinya? Kan maksud Tuhan kan supaya kitab suci itu ada kan supaya dilakukan oleh umatnya, ditaati oleh umatnya. Sekarang bayangkan kalau umatnya sendiri tidak bisa menghafal dan memaknai yang ada dalam kitab sucinya. Ini artinya ya, memang diizinkan Tuhan
ada dalam izin Tuhan bahwa manusia itu memang mengalami yang namanya keterbatasan. Manusia itu punya yang namanya keterbatasan untuk baik itu mengingat, baik itu menyalin, baik itu mencetak daripada sabdanya Allah itu sendiri. Karena kalau manusia sudah sempurna mengingat setiap sabda Allah, sudah sempurna mencetak, sudah sempurna mencatat semua apa yang Tuhan firmankan, ya udah manusia akan merasa sombong. Gak perlu lagi belajar kitab suci, gak perlu lagi belajar sabda Allah. Toh banyak orang-orang soleh yang saya kenal, tapi ketika saya tanya bahasa aslinya itu maknanya apa sih, dia cuma pelongo-pelongo doang. Ini mohon maaf ya. Nah, jadi apa artinya? Yang pertama, sabda Allah yang dimana oleh orang Kristen itu mempunyai mujizat melalui proses manusiawi, proses human error. Itu Tuhan izinkan. Nah, yang kedua ya buat sobat Sarumpun dan juga Pesulap Merah, baik juga Pak Donditan, ini harus mengetahui juga bahwa orang Kristen itu mengimani sabda Allah yang dicetak di dalam Alkitab. Karena tadi melalui proses manusiawi, berarti manusia itu butuh yang namanya menghayati, penghayatan daripada sabda Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita cuma hafal kitabnya saja, tapi kalau kita nggak bisa menghayati, kita nggak bisa memaknai, kita nggak bisa dapat sesuatu daripada cetakan itu yang ditulis itu, maka sia-sialah. Dalamnya itu bukan hanya sekedar perintah-perintah Allah yang bersifat lakukan A, lakukan B, lakukan ibadah, kalau enggak nanti kamu hukumnya ini. Bukan hanya seperti itu, tapi di dalamnya ada banyak gaya bahasa, baik narasi atau penceritaan. Ya misalkan ketika Ayub yang menceritakan kisah hidupnya, ketika Tuhan Yesus yang menceritakan dengan perumpamaan misalkan, ya. Lalu yang kedua ada juga gaya bahasa misalkan prosa atau puisi, di dalamnya ada, ya. Zabur, Mazmur, itu kan Zabur nggak ada di dalam Quran, cuma disuruh mengimani aja. Nah, Alkitab itu ada Mazmur, itu gaya bahasanya aja puisi, prosa. Nah, kalau kalian aja nggak bisa pernah tahu bagaimana puisi atau prosa itu ada di dalam sabda Allah, gimana kalian bisa mengerti, memaknai sabda Allah itu seperti apa sih bentuk-bentuknya gitu ya. Nah, yang ketiga ada juga yang bergaya bahasa menasehati. Contohnya Amsal, ya kan? Atau misalkan contohnya di dalam surat-suratnya Paulus menasehati jemaat. Simbol-simbol misalkan di dalam Wahyu, di dalam kitab Daniel. Ya. Jadi ada banyak gaya bahasa yang digunakan penulis manusia untuk mencatat sabda Allah itu sendiri. Ya. Nah, jadi ketika misalkan saya gunakan ayat yang dilemparkan pada Donditan ya, yang bilang misalkan contohnya tadi ketika di dalam surat Korintus itu Paulus bilang bahwa perempuan itu diharuskan memakai namanya mantila atau tudung penutup untuk perempuan gitu ya, penutup kepala. Kalau tidak menggunakan itu lebih baik dicukur atau dipangkas saja atau dibotakin aja gitu istilahnya Pak Donditan gitu ya. Nah, itu kan seperti bahan ejek-ejekan jadinya gitu ya. Seperti seolah-olah ingin menyamakan, oh ternyata di dalam Kristen juga ada disuruh pakai kerudung ya gitu. Kalau begitu Islam itu menyempurnakan, masih mentaati orang Kristen sampai saat ini kok nggak pakai kerudung. Nah, ini harus kita pelajari. Ini harus butuh yang namanya penghayatan. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang jemaat di Korintus, terkhusus untuk perempuan ketika itu berbentuk nasihat. Bukan nasihat langsung daripada Allah kepada jemaatnya, tapi harus melalui namanya perantara. Allah lewat Roh Kudus itu melalui Paulus menyampaikan kata-katanya, melakukannya dengan cara pengilhaman. Sehingga ditulis ulang oleh Paulus dengan bahasanya sendiri. Sehingga ketika dia menulis ulang dengan bahasanya sendiri, sangat mungkin terjadi yang namanya pencampuran antara perasaan dan logikanya Paulus. Nah, untuk memahami perasaan dan logikanya Paulus, kita yang hidupnya, wah udah lama ya, di zaman yang modern ini, bagaimana caranya bisa memahami zamannya Paulus? Apa yang dirasakan Paulus ketika itu? Apa yang dipikirkan oleh Paulus ketika itu butuh penghayatan. Ini ilmu penghayatan. Maka kita perlu yang namanya catatan-catatan sejarah yang mendukung, yang menjelaskan ketika itu sebenarnya apa yang terjadi sih. Oh, banyak yang mendukung ini. Banyak catatan-catatan sejarah tentang jemaat di Korintus ketika itu. Ya, ketika itu jemaat di Korintus harus berjuang di tengah kota negara yang kafir, yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percaya dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka percaya dengan dewa-dewa. Mereka bahkan melakukan pesta seks yang menyimpang. Seks bebas. Berpakaian pastilah, berpakaiannya juga sembarangan. Makan minum sembarangan. Nah, Paulus ingin menasihati bahwa jemaat wanita itu harus dibedakan dengan wanita yang tidak mengenal Tuhan. Salah satunya dengan cara berpakaian.
Kalau wanita yang tidak mengenal Tuhan itu tidak menutupi bagian auratnya, tidak menutupi kepalanya, rambutnya dengan tudung, maka perempuan yang percaya dengan Tuhan harus menutupinya supaya dibedakan. Nah, setelah kita tahu nih penghayatan namanya, setelah kita tahu sejarahnya, kita hayati. Kira-kira kalau begitu, yang cocok di zaman ini, yang masih berkaitan dengan nasihatnya Paulus apa? Kalau untuk pakaian ya banyak ya di gereja-gereja kok perempuan-perempuan yang pakaiannya seksi-seksi gitu ya. Yang mungkin dalam tanda kutip agak sedikit terbuka. Tapi kan itu kita sudah memahami orang Kristen, silakan, bagus kalau lebih bagus tertutup sopan. Ada juga yang lebih penting kata Tuhan Yesus, yaitu dengan perkataan kita, dengan apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan. Jadi jemaat perempuan itu dibatasi atau dibedakan dengan perempuan-perempuan yang dunia itu dengan cara apa, perkataannya, tidak lagi dengan gosip, tidak lagi dengan ngomongin orang. Nah, itulah yang relevan dengan zaman ini. Ngomong-ngomong soal relevan, saya sudah bikin kontennya gitu ya, di konten sebelumnya tentang apakah hukum-hukum itu masih relevan, hukum-hukum agama itu masih relevan. Yang ketiga, orang Kristen itu memandang kitab suci, Alkitab, Sabda Allah, tidak serta-merta hanya dengan cara atau melalui fisik, atau yang tertulis, atau yang tercantum, apa yang tercetak, bukan. Tapi orang Kristen itu memandang bahwa Sabda Allah itu adalah apa yang ada di dalamnya, esensi atau isi atau pesan yang tercantum. Seperti yang tadi saya analogikan kan, ketika saya sebagai bos punya asisten yang mencatat presentasi saya, ketika dicocokkan, maknanya sama meskipun gaya bahasanya beda, meskipun mungkin poin-poinnya beda, tapi intinya sama. Nah, itulah yang diimani oleh orang Kristen. Silakan kalian buktikan. Ada begitu banyak Alkitab yang versinya beda-beda, termasuk yang ditunjukkan oleh Pak Donditan, itu memang beda dengan yang dipegang oleh beberapa orang Kristen, beberapa denominasi. Ya, ada begitu banyak. Oh, Alkitab itu paling banyak versinya, ditulis dengan berbagai bahasa, bahkan versinya banyak. Kalau terbuka, memang banyak sekali yang berbeda. Ada banyak yang berbeda. Tetapi apakah dengan fisik tulisan itu yang berbeda-beda itu membuat iman kami berbeda-beda? Ada yang mungkin, oh saya nggak mau ngimani Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Kan enggak. Semua kami baik Katolik, Ortodoks, Protestan, bahkan denominasi dari Protestan itu ya begitu banyak, karismatik, Pentakosta, itu meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan di dalam dua hal itu tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini dari kasihi Tuhan dan kasih manusia, itulah yang merangkum semua yang ada dalam kitab suci kami. Mas pesulap merah pasti punya ya, teman-teman orang Kristen. Coba buktikan di lapangan, apakah mereka tidak mencintai Mas pesulap merah, tidak mengasihi, tidak peduli, atau memusuhi, atau bahkan mereka tidak pergi ke gereja kalau hari Minggu. Kan gitu aja simpelnya. Ya, itulah bukti bahwa kami tidak terpengaruh dengan sampul ataupun perbedaan-perbedaan ataupun kontradiksi yang ada di dalam versi A, versi B. Kan itu hanya masalah versi saja. Tidak membuat iman kami itu celak di hadapan Tuhan, enggak. Tidak membuat kami murtad daripada iman kami kepada Allah Tritunggal, enggak. Katolik, Ortodoks, Protestan sama-sama mengimani Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Firman, dan juga Roh Kudus. Itu saja. Simple. Nah, bahkan perkataan Tuhan Yesus ini kan dikutip oleh Paulus. Artinya ini terkonfirmasi, dipakai lagi oleh Paulus, diteruskan untuk jemaat bahkan sampai sekarang. Kasihi Allah, kasihi manusia. Di antara semua itu tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya yang kami imani ini adalah bahwa Sabda Allah, firman Tuhan yang dicetak di sini, gitu ya. Mau dicetak, mau itu dalam bentuk elektronik, gitu ya. Apalagi udah canggih sekarang. Itu tuh harus bisa mengubah hidup seseorang. Ya, mau beda-beda versi, mau bahasanya beda-beda, mau yang di sini kok ada perbedaan gitu ya. Itu harus sama-sama mengubah manusia menjadi lebih baik. Itulah yang kami imani. Jadi kalau misalkan cuma bisa menghafal aja, kalau kitab sucinya hanya bisa dibaca-baca aja, ya, tapi tidak mengubah hidup orang itu. No. Nah, mari kita sama-sama lihat ayat yang dituduh ini tidak asli, meskipun dia bilang ini hanya dibaca sesuai dengan kitabnya saja ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ dikatakan ada 3 yang menjadi saksi ya di surga begitu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tres marturias gitu ya. Ada 3 yang jadi saksi. Benar ya, kalau memang kita lihat ini ada tanda kurung di situ di dalam
kitab yang memang dicetak oleh LAI yang biasa kita pakai gitu ya sekarang. Kan Pak Donitan ini kan bilang, oh ini hanya terdapat di Alkitabnya orang Katolik dan itu pun hanya dipegang oleh pastor-pastornya, itu tidak diketahui oleh jemaatnya. Seolah-olah supaya apa? Supaya, oh kalau tahu kan banyak yang nyebrang gitu ya. Nah, ini saya mau konfirmasi dulu ya. Jadi kebohongan pertama yang ya mudah-mudahan enggak gitu ya, berhasil membodoh-bodohi ataupun berhasil menjebak dari pesulap merah itu ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Coba kalau kita lihat ya, eh, ayat ini 1 Yohanes 5:7 ini dengan versi BIMK ya atau bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih mudah dimengerti. Justru di situ dikasih keterangan bahwa ayat ini memang tidak terdapat dalam naskah-naskah yang lebih kuno. Ya. Itu sudah bahkan bisa diunduh di Play Store, bisa di-download sama semua orang. Jadi kami tidak menutup-nutupi hal ini, ya, pesulap merah. Sangat-sangat terbuka, gamblang. Silakan. Semakin banyak yang tahu bahwa memang tidak ada ayat ini di naskah kuno, semakin bagus buat kekristenan, tidak merugikan, gitu ya. Kenapa? Karena sebentar saya akan tunjukkan bagaimana mujizat Tuhan itu nyata lewat ayat ini. Ada asbabun nuzulnya, kalau dibilangnya ada sebab akibatnya. Ada sejarah di balik kenapa ayat ini bisa muncul, ya. Memang di dalam naskah-naskah Yunani kuno itu tidak didapatkan ayat ini. Tetapi di dalam naskah Vulgata, yaitu penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, itu ditemukan ayat ini. Khususnya di dalam kitab Vulgata yang ditulis oleh Jerome ya di abad ke-4 gitu ya. Tetapi jauh sebelumnya ada seorang yang bernama Tertullianus, yaitu yang penegas daripada Tritunggal, pencetus dari perumusan Tritunggal ini, Trinitas. Dia sekitar di abad kedua ketiga itu sudah mengkutip tentang 3 pribadi ya, tres personas gitu ya, yaitu Bapa gitu ya, Firman dan Roh Kudus ini. Artinya bagaimana caranya dia bisa mencetuskan ini kalau dia tidak terinspirasi dengan adanya ayat ke-7 ini. Dia mengkutip dari kitab Yohanes. Nah, perbandingannya tidak begitu jauh. Kitab Vulgata ini yang ditulis oleh Jerome itu sekitar tahun 380-an. Tidak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang usianya yang masih baru lah, di abad ke-15 gitu ya. Setelah itu ada yang namanya Cyprianus di abad ke-4. Dia mengutip apa yang ada di dalam kitab Vulgata ini, bahwa ayat ke-7 ini disertakan di sana ya. Memang masih berupa catatan-catatan kaki, keterangan ya. Dan begitu juga dengan kitab Vulgata gitu ya. Tetapi hal ini itu disetujui ya, dan masih dipelihara oleh umat Katolik. Ya, karena mereka masih memegang namanya kitab Vulgata. Memang ternyata faktanya ada yang mempertahankan fisik dari sabda Allah tadi, naskah dari sabda Allahnya supaya terjaga keorisinalan naskahnya, tapi ada juga yang tidak mempertahankan keorisinalan naskah fisik daripada sabda Allah itu sendiri. Dan itu tidak jadi masalah. Karena sekali lagi, iman Kristen itu memandang bahwa sabda Allah itu bukan berbicara tentang fisiknya, yang terutama adalah berbicara tentang esensi atau makna daripada sabda Allah itu sendiri. Ya, karena fisiknya itu sangat bisa berubah, sangat bisa terjadi yang namanya human error karena sabda Allah sendiri melibatkan proses manusiawi, tetapi maknanya tidak mungkin terjadi kesalahan, tidak akan mungkin terjadi perbedaan. Buktinya apa? Ya sampai sekarang kan sama-sama semua. Ya, Katolik, Protestan, Ortodok kan sama-sama mengimani adanya Allah Tritunggal. Kalau begitu kenapa? Kok yang satu mau masukin ayat ini, yang satu enggak mau masukin? Yang memasukin ini karena ketika itu latar belakangnya adalah Bapak-bapak gereja sedang menghadapi dengan yang namanya anti-trinitas. Tidak mengakui adanya trinitas. Sehingga Bapak-bapak gereja utamanya adalah Katolik ya, ketika itu Vulgata itu memasukkan ayat sisipan ini ke dalamnya. Ya. Dan sedangkan yang tidak memasukkannya itu yang memang ingin benar-benar mempertahankan secara fisik. Nah, ini artinya mujizat apa yang tadi saya katakan ini mujizat ya. Mujizatnya apa? Justru dengan perbedaan ini kan menyempurnakan, seolah-olah dalam tanda kutip menyempurnakan bahwa ada sisi secara fisik yang dipertunjukkan bahwa ini loh yang orisinal, tapi ada satu sisi makna yang ditunjukkan esensinya bahwa ini loh esensinya. Fisiknya memang tidak seharusnya ada ya itu, tapi maknanya esensinya intinya itu memang harusnya ada di situ. Inilah komplitnya daripada Alkitab orang Kristen. Jadi fisiknya memang terjaga orisinalnya, tapi maknanya esensinya juga lebih terjaga.
bahwa memang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu memang 3 pribadi, 3 saksi di surga. Ya. Dong itu dikutip kok langsung oleh Tuhan Yesus Matius 28, 19-20 ya, meskipun dibilang ini cuma ayat palsu, bukan asli gitu ya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ya, ketika Tuhan Yesus bilang, aku menjanjikan Parakletos, penghibur gitu ya. Ya, bahwa aku akan mengutus dia. Nah, ini kan siapa? Dia, yaitu Roh Kudus. Bahkan Yohanes 17 di dalam doanya Tuhan Yesus, supaya aku dan engkau, yaitu Yesus dan Bapa itu satu. Bagaimana 2 itu jadi satu? Contoh lainnya sebenarnya masih banyak selain adanya apa tadi yang dicontohkan oleh Pak Donitan ini ya. Misalkan ini perkara Tuhan dan Tuan aja di dalam Kristen ini selalu dipermasalahkan. Di dalam kitab versi bahasa ND, Tuhan itu ditulis Tuan. Jadi ketika Yohanes 13 ayat 13 kan memang aku yang adalah guru dan Tuan kalau di versi ND, tapi kalau di versi terjemahan baru guru dan Tuhan. Nah, apakah itu membuat yang satu palsu, yang satu enggak? Mana yang benar di antara keduanya? Kenapa kok orang Islam maunya yang tuannya aja, sedangkan ada begitu banyak yang menganut Tuhan? Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan di sana adalah kurios itu maksudnya Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi yang lebih komplitnya adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu udah pastilah punya gelar Tuhan itu udah pasti. Ya, jadi nggak ada yang salah keduanya. Nah yang kedua, saya ingin kasih tahu juga Pak Donditan dan juga Pesulap Merah, utamanya Pak Donditan lah, ya, karena saya anggap dia polemikus yang ya mungkin pengetahuan agamanya ada lah gitu ya, perbandingan agamanya ada, karena memang saya lihat gayanya juga kan gaya seperti gaya-gaya yang punya ilmu tinggi gitu ya. Kalau Pak Donitan bisa baca gramatikal bahasa asli originalnya, ya ini saya bicara gramatikalnya, ada aturan main yang gak sembarangan di dalam gramatikal bahasa Yunani. Oh ada ya, bahasa Arab aja ada kok. Kalau hilang, kalau ada aturan di mana misalkan kalau depannya A ya harus diikuti dengan B. Begitu juga dengan bahasa Yunani. Kalau kita baca di situ ayat 7 hoi marturientes, artinya saksi, tetapi dengan menggunakan gender maskulin. Nah, gramatika bahasa Yunani ketika ada satu kata kerja yang menggunakan gender maskulin, itu harus diikuti dengan kata benda yang juga punya gender maskulin. Karena dalam Yunani itu ada gender maskulin, ada netral, ada feminin. Ya. Nah, tetapi anehnya di ayat ke-8, di situ dikatakan to pneuma, to hudor, dan to haima. Ada roh, ada air, dan juga darah. Tapi dengan menggunakan depannya imbuhannya to. Artinya ini dengan menggunakan gender netral. Nah, kalau ayat ke-7 ini dihapus, dihilangkan yang tanda kurungnya ini, yang tadi dituduh oleh Pak Donditan ini adalah bukan ayat asli, itu nggak boleh di dalam aturan bahasa Yunani, itu akan aneh. Karena apa? Ketika ada dikatakan ho marturientes yang pakai s ya, yaitu pakai gender maskulin, tapi diikuti dengan kata benda netral setelah itu aneh. Kalau kalian yang bisa bahasa Yunani ini kan janggal. Makanya bapak-bapak gereja, utamanya yang mencatat di dalam Vulgata itu masukkan ayat ini, itu pasti dipertimbangkan karena sangat cocok kalau ayat ini ada di situ, artinya ini tidak terjadi namanya kesalahan bahasa Yunani, gramatikal. Jadi ketika ditambah dengan yang namanya tadi ada 3 saksi di surga yaitu Bapa, Firman dan juga Roh Kudus, Hopater, ya, Hologos dan Toagion, itu melengkapi gramatikal bahasa Yunani. Setelah ada homarturontes, ya, saksi yang pakai gender maskulin, diikuti dengan hopater, hologos, dan toagion, dengan diikuti dengan gender maskulin juga, maka pas di ayat ke-8 ada yang diikuti dengan kata benda yang netral. Nah, ini harus dipengetahui oleh Pak Donditan, ya, jangan terlewatkan pelajaran tentang bahasa Yunaninya gitu ya. Nah, saya kasih contoh lagi buat Pak Donditan, tapi mudah-mudahan jangan pusing dulu gitu ya, jangan sumet dulu gitu ya. Saya ambil dari Septuaginta di dalam kitab Yeskiel 5 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa umat Israel ketika itu menajiskan bait Allah dengan 2 hal. Yang pertama dengan dewa-dewanya, yang kedua dengan perilaku atau perbuatan mereka. Ya, ini kan mirip-mirip ya cara penyampaiannya lah dengan yang tadi gaya bahasanya.
Nah, saya coba kita perhatikan di sana kata menajiskan, hemianas dalam bahasa Yunaninya gitu ya. Itu menggunakan gender maskulin. Akhirannya s ya, hemianas. Berarti otomatis dong kata berikutnya harus diikuti dengan gender maskulin, kata benda maskulin karena kata kerjanya maskulin. Coba kita lihat gender berikutnya, tois belugnasin. Tois ini menunjukkan kata benda dengan gender maskulin. Tois belugnasin. Dewa-dewa kekejian. Nah, ini membuktikan. Setelah ada kata kerja yang menggunakan gender maskulin, ada kata benda yang diikuti dengan gender maskulin. Ini baru contoh yang ajib, yang harus dimengerti oleh Pak Donditan. Ya, jadi bukan dengan tanpa alasan bapak-bapak gereja itu memberikan sisipan di sana supaya gramatikalnya pas, cocok. Dan ini juga membuktikan apa? Bisa membuktikan juga bahwa memang jangan-jangan ayat ke-7 ini sebenarnya sudah ada sejak lama di dalam naskah-naskah Yunani kuno. Hanya mungkin terskip, terlewat ketika terjadi penyalinan-penyalinan. Ya, dan akhirnya mungkin terjadi yang namanya hilang ayat ini. Tetapi dengan pembelajaran lagi akhirnya ada disisipkan. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa ayat ini tuh bukan ayat palsu atau ini tuh sebenarnya tetap ayat asli? Yang gampang. Tinggal kita bandingkan dengan tahun awal penemuan ayat ini kita bandingkan dengan tahun kanonisasi kitab di gereja-gereja barat, utamanya di umat Katolik. Kita bandingkan aja. Apakah ternyata lebih duluan ayat ini yang muncul atau kanonisasi kitab yang sudah dipegang oleh gereja-gereja di barat? Mana yang duluan? Kalau ternyata yang lebih duluan adalah kanonisasinya gitu ya, berarti artinya kan ayat ini bisa ditambah-tambahkan. Ayat ini adalah ayat yang memang benar palsu. Tapi ternyata menurut data dan faktanya, ayat ke-7 ini yang tidak asli ini gitu ya oleh Pak Donditan, ini tuh sebenarnya sudah ditemukan tahun 380. Sedangkan kanonisasi di gereja-gereja barat itu tahun 350 sampai 400. Ini artinya ayat ini ditemukan di tengah-tengah proses kanonisasi ini. Nah, kita bayangkan, di tengah-tengah proses kanonisasi, ayat ini masih diperbolehkan ada. Tidak ada yang namanya penolakan atau dianggap ayat ini adalah ayat yang sesat, tidak boleh beredar, kan enggak. Tetap ayat ini tuh berlanjut, bahkan sampai seterus generasi demi generasi ayat ini tetap dipelihara. Cuma memang dianggap oleh sebagian yang tidak mau mengakui ayat ini, ya ini hanyalah ayat sisipan, ayat tambahan, ayat catatan kaki, bukan ayat yang orisinalnya. Tapi mereka tidak membuat ayat ini tuh jadi sesat, bidat, enggak. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa memang katakanlah dalam tanda kutip ada human error di sana, ada proses manusiawi di sana ya, ada proses logika di sana, ya tetap Tuhan izinkan itu untuk semakin mempertajam, memperjelas bahwa memang tiga pribadi itu ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada, bertahan ajarannya. Dari mulai pengajaran dari Tuhan Yesus yang mengatakan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai dengan kesaksian daripada Yohanes itu sendiri. Nah, lagi-lagi sobat sarang pun, ada ataupun tidak ada ayat ini. Ya, tolong catat ya. Ada ataupun tidak ada ayat ini, pesulap merah, Pak Donditan, tidak mengubah iman kita, iman orang Kristen. Ya, silakan Anda membuktikan itu sebagai tidak asli, silakan. Tapi ini tidak mengubah iman kami. Dan kenapa ayat ini ada? Jangan lupa, Tuhan Yesus sering menyinggung hal ini, banyak menyinggung tentang Tritunggal. Bahkan kami terbuka untuk diuji ayat ini. Sampai sekarang, silakan uji. Kami tidak memusnahkan musaf, kami tidak memusnahkan catatan-catatan Bapak gereja, enggak. Yang mungkin dalam tanda kutip kontradiksi, saling bertentangan, kami tidak memusnahkan itu. Itu bagian dari sejarah kami. Tonton. Nah, jadi bagaimana sobat pesulap merah, sobat Pak Donditan gitu ya, silakan ingin meresponi dalam bentuk diskusi, pembuktian, sangat-sangat saya hormati, saya welcome. Sobat sarung pun yang mau kritik, mau kasih komentar, silakan tinggal kasih komentar dan jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe. Kiranya ini boleh menjadi perhatian. Tetap semangat untuk terus membela kebenaran, untuk terus membuktikan kebenaran. Salam damai dan toleransi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.